Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah sistem basis data untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami. Sistem basis data kami berjudul database rumah sakit. Anggota kelompoknya ada Ali Hakim Alfarosi, Emianu Farhan Prasetyo, Muhammad Sadewa Wicaksono, dan saya sendiri yaitu Valencia Augustin. Pada bab 1, pendahuluan ada latar belakang. Rumah sakit adalah sistem pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik, rehabilitasi medik, dan layanan keperawatan. Pelayanan administrasi ini mencakup semua jenis pelayanan yang bersifat administratif, termasuk administrasi keuangan yang fungsi utamanya adalah membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan diperlukan. Salah satu subsistem dari sistem informasi rumah sakit adalah sistem rekam medis. Perekaman data pasien mutlak diperlukan untuk menunjang proses peningkatan perawatan kesehatan terhadap pasien. Masalah yang sering muncul pada perekaman data pasien adalah kesalahan, kelalaian, ketidakpastian. Maka dari itu dibutuhkannya database untuk menunjang semua masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan rumah sakit. Yang B ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang sistem informasi rumah sakit dengan menggunakan MySQL yang bisa memberikan kemudahan dalam pengolahan data sehingga dapat efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ada bagaimana sebuah sistem informasi rumah sakit dapat memberikan kemudahan untuk admin dan dokter dalam pengolahan data. Yang C, tujuan. Adapun tujuan dibuatnya database ini yaitu sebagai berikut. 1. Database rumah sakit ini dibuat untuk memberi kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data di dalam rumah sakit. Yang kedua, ada memberikan kemudahan untuk admin dan dokter dalam mencari dan mengolah data. Yang D, fungsi. Database rumah sakit digunakan untuk menghindari data ganda dan inkonsistensi data, menjaga kualitas data dan informasi sesuai agar data tetap sama pada saat entry dan setelah entry, dan tidak terkorup atau hilang. Pada bab 2, ada pengertian database sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, informasi, dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Tujuan dari sistem informasi ini adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Langsung ke intinya saja, sistem informasi rumah sakit adalah sistem yang mampu melakukan integrasi dan komunikasi aliran informasi baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Sistem informasi ini dapat meliputi sistem rekam medis elektronik, sistem informasi laboratorium, sistem informasi pembayaran, dan sistem informasi farmasi. Sistem ini juga memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk keperluan manajemen dan pengolahan data pasien. Dari sisi manajemen ini, sistem ini memiliki peranan mengatur data keuangan, material dan teknis, sistem kepegawaian, pembayaran atau tagihan ke pasien, dan perancangan strategi. Dari sisi pasien, berfungsi untuk mengelola data pasien masuk dan data pasien keluar, mengelola data medis pasien yang meliputi perawatan dan diagnosis. Proses bisnisnya,
Database rumah sakit ini dibuat dengan tujuan memudahkan dalam setiap pengolahan data terkait dengan rumah sakit, yaitu dokter, petugas, pasien, obat, rekam medik. Pada dokter akan membuat dokter ID, dokter nama, dokter alamat, sampai dengan rekam medik. Nantinya pada database ini akan digunakan untuk mengelola data terkait dengan dokter, petugas, pasien, obat, dan yang terakhir rekam medik. Ya, kemudian pada perancangan database dalam entitas, di sini ada 5 entitas, yaitu dokter, pegawai, pasien, obat, dan rekam medik. Nah, di sini dalam entitas dokter memiliki ada 4 atribut, yaitu ID dokter, nama dokter, alamat dokter, dan JK. Pada entitas pegawai itu memiliki 5 atribut, yaitu ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, shift, dan JK. Pada entitas pasien memiliki 4 atribut, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan JK pasien. Kemudian pada entitas obat itu ada memiliki 4 atribut, yaitu ID obat, nama obat, kategori obat, dan harga. Pada entitas rekam medik ada 5 atribut, yaitu ID RM, diagnos, keluhan, ID pasien, ID dokter. Pada entitas pembayaran itu ada 4 atribut, yaitu ID pembayaran, ID pegawai, ID pasien, dan total harga. Ada pula relasi, di sini memiliki relasi pasien mendapat obat, yaitu one to many. Kemudian dokter memeriksa pasien, yaitu one to many. Pegawai melayani pasien, yaitu one to many. Pasien mempunyai rekam medik, yaitu one to many. Pasien melunasi pembayaran, yaitu one to one. Dan juga entity relational diagram. Cara penggambaran real case yang terjadi sesuai kasusnya. Dengan ERD, kita bisa menggambarkan bagaimana entitas satu bisa terhubung dengan entitas lainnya. Nah, di sini ada ERD sementara, dokter memeriksa pasien, pegawai melayani pasien, dan lain-lain. Kemudian di sini ada menentukan kardinalitas, yaitu yang tadi one to many. Dokter memeriksa pasien, yaitu one to many, dan lain-lain. Kemudian juga di sini juga ada menentukan primary key. Primary key dalam dokter itu ada ID dokter, dalam pegawai itu ada ID pegawai, dalam pasien itu ada ID pasien, dalam rekam medik itu ada ID RM, dalam obat itu ada ID obat, dalam pembayaran itu ada ID pasien, ID pegawai, dan ID pembayaran. Kemudian ada IRD lengkapnya di sini. Yang IRD sebelumnya itu disatukan jadi IRD lengkap dengan memasukkan atribut-atribut yang ada di, misalkan ada tabel dokter, itu ada atribut dokter alamat, dokter nama, dan ID dokter. Dan di tabel rekam medis ada ID RM, diagnosa, dan keluhan, dan lain-lain. Dan di sini ada MySQL dalam rancangan tabel, yaitu yang pertama itu tabel dokter, ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, dan JK dokter. Dengan ID dokter 1001, nama dokter Sadewo, alamat dokter Jakarta Timur, JK dokter laki-laki, L yaitu laki-laki, dan lain-lain. Juga tabel obat itu ada ID obat, nama obat, kategori obat, harga obat. Dengan ID obat itu 11001, dengan nama obat paracetamol, dengan kategori obat-obat bebas, dengan harga obat 1000, dan juga yang lain. Ya, kemudian ada tabel pasien, itu ada ID pasien dengan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan JK pasien. Dengan ID pasien 90011, nama pasien Dimas, alamat pasien Jakarta Selatan, dengan JK pasien L yaitu laki-laki. Kemudian ada juga tabel pegawai. Di sini ada atribut ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan JK pegawai, dan shift-nya.
dengan ID pegawai 20001, nama pegawai Jonathan, alamat pegawai Tangerang Selatan, JK pegawai L untuk laki-laki, dan shift-nya yaitu pagi. Dan lain juga. Kemudian tabel rekam medik, ada atribut ID RM, ID dokter, ID pasien, diagnosa, dan keluhan. Dengan ID RM 60001 dan ID dokter 1005, ID pasien 90012, dan diagnosanya yaitu diabetes, dan keluhannya itu kesemutan dan mati rasa untuk di pasien di ID pasien 90012. Kemudian pada tabel pembayaran juga ada atribut ID pembayaran, ID pegawai, ID pasien, tanggal pembayaran, dan total harga. Di sini ID pembayaran isinya yaitu 70001 dengan ID pegawainya itu 20002 dan ID pasien yaitu 90015 dan tanggal pembayarnya itu yaitu bayarannya itu 2021 bulan 4 tanggal 12 dengan total harganya itu 11.000 dan juga yang lainnya. Nah, di sini juga ada membuat SQL-nya dengan isi database itu dengan nama database itu rumah sakit, dan isi dari database-nya itu ada tabel dokter, obat, pasien, pegawai, pembayaran, dan rekam medik. Nah, ini field tabelnya dengan ID dokter INT 11, kemudian auto increment dan nama dokter varchar isi 20, dan alamat dokter varchar 15, dan JK dokter untuk enum, L laki-laki untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Jadi salah satu antara L atau P untuk JK dokternya. Kemudian untuk field tabel obat itu ada ID obat. Untuk primary key-nya di ID dokter itu di tabel dokter itu ID dokter, dan di tabel obat itu ID obat. Ini primary key-nya. Yang ada tanda ini itu primary key. Dan kemudian di ID obat ini memiliki tipe varchar 6, dan kemudian juga nama obat yaitu varchar 20, dan kategori obat itu varchar 50, dan harga obat itu INT 11. Kemudian di sini juga ada field tabel pasien, dan dengan primary key-nya ID pasien dengan tipe INT 11 dan auto increment juga. Kemudian ada nama pasien dengan varchar 20, kemudian ada alamat pasien dengan varchar 15, ada juga JK pasien menggunakan tipe enum, L atau P, L untuk laki-laki, P untuk perempuan, sama seperti di JK dokter sebelumnya. Kemudian ada field tabel pegawai, dengan primary key-nya ada di ID pegawai, dengan tipe INT 11 dan auto increment. Kemudian nama pegawai varchar 2 dengan tipe varchar 20, dan alamat pegawai dengan tipe varchar 15, dan JK pegawai dengan menggunakan tipe enum, L atau P, laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ada shift dengan menggunakan enum juga seperti yang laki-laki perempuan, jadi antara shift pagi atau shift malam. Nah, kemudian juga di sini ada field tabel rekam medik dengan ID RM itu sebagai primary key. Tipe datanya itu integer 11 dengan itu auto increment. Kemudian juga ada ID dokter. Di sini ada kunci berwarna abu yaitu dimaksudkan dengan indeks. Jadi di sini indeks foreign key dari tabel dokter. Nah, tipe datanya di sini juga integer dengan isi maksimal 11. Dan di sini juga ID pasien di sini ada kunci berwarna abu sama seperti ID dokter. Namun pada ID pasien ini itu foreign key dari tabel pasien. Foreign key dari sini. Nah, dengan tipe data integer juga,
Kemudian ada diagnosa, itu varchar, tipe data varchar 50. Kemudian ada keluhan, tipe data varchar 50. Kemudian di sini ada field tabel pembayaran dengan primary key ID pembayaran dengan tipe data integer. Di sini menggunakan auto increment juga. Dan di sini ada ID pegawai dengan menggunakan foreign key dari tabel pegawai, menggunakan tipe data integer, dan ID pasien foreign key dari tabel pasien dengan menggunakan tipe data integer juga. Dan di sini juga ada tanggal pembayaran untuk date, yaitu tanggal, tahun, bulan, dan tanggal saja. Kemudian ada total harga untuk tipe data integer 11. Nah, di sini ada relasinya, relasi dari semuanya, yaitu rekam medik. Di sini ada rekam medik, ID dokter berasal dari relasi dengan ID dokter yang ada di tabel dokter. Kemudian di sini ada ID pasien berelasi dengan pasien yang berada yang ada di tabel pasien. Kemudian di sini juga ada ID pasien di pembayaran berelasi dengan ID pasien di tabel pasien. Kemudian di sini juga ada ID pegawai berelasi dengan eh, ID pegawai di pembayaran berelasi dengan pegawai di sini tabel pegawai, dan kemudian juga ada obat. Nah, kemudian juga ada di sini ada DDL, Data Definition Language dengan yang pertama membuat database, cara database create database rumah sakit. Nah, kemudian setelah database-nya dibuat, itu kita use rumah sakit. Kita use database rumah sakitnya tersebut. Nah, kemudian di sini ada membuat tabel dokter, kita membuat tabel dokter, obat, pasien, pegawai, pembayaran, dan rekam medik. Dan di sini create tabel dokter, buka kurung, kemudian di enter, ID dokter, integer, not null, primary key, auto increment. Nama dokter, kemudian koma, di enter, nama dokter, varchar 50, not null. Kemudian koma, enter lagi, alamat dokter, varchar 255, not null. Koma, kemudian enter lagi jika dokter, enum, L atau P, not null, dan titik koma, enter. Nah, kemudian juga sama untuk create tabel obat, isinya ada ID obat, nama obat, kategori obat, harga obat. Kemudian juga ada create tabel pasien dengan ID pasien, nama pasien, alamat pasien jika pasien menggunakan enum juga. Kemudian ada create tabel pegawai, itu ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, jika pegawai, dan shift. Nah, shift-nya di sini juga menggunakan enum seperti jika pegawai. Kemudian di sini juga create tabel pembayaran, itu ada ID pembayaran, tabel pembayaran ada ID pembayaran, itu menggunakan not null, primary key auto increment, kemudian ID pegawai, ID pasien, tanggal pembayaran, total harga. Nah, di sini untuk foreign key dari ID pegawai yang ada di sini ke tabel pegawai yang ada di ke ID pegawai yang ada di tabel pegawai. Di sini juga sama, foreign key dari ID pasien yang ada di tabel pembayaran, foreign key ke ke ID pasien yang ada di tabel pasien. Sama ini juga seperti itu, create tabel rekam medik, ID RM, ID dokter, ID pasien, diagnosa, keluhan, dan di sini juga menggunakan constraint juga, ya, sama foreign key juga dari tabel yang ada di ID dokter sini, foreign key ke tabel dokter, ID dokter. Dan juga sama ID pasien yang ada di sini, foreign key ke referensinya dari tabel pasien, yaitu ID pasien. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Ali. Baik, terima kasih Yanu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Dr. Farosi. Baik, selanjutnya di sini akan menampilkan tabel database dalam rumah sakit dengan sintaksnya adalah show tables, maka akan ditampilkan seluruh tabel yang ada dalam database rumah sakit. Lalu selanjutnya ada menampilkan deskripsi table pada database rumah sakit dengan sintaks des dokter. Di sini maksud des dokter adalah di sini menampilkan deskripsi dari tabel dokter. Terdapat atribut ID dokter, nama dokter, alamat dokter dan jenis kelamin dokter. Selanjutnya ada deskripsi obat dengan sintaks des obat,
menampilkan atribut dengan tipe datanya integer, lalu ada nama obat menggunakan varchar, dan seterusnya. Lalu ada deskripsi pasien dengan sintaksnya adalah des pasien, menampilkan atribut dari pasien dengan ID pasien menggunakan tipe data integer, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada deskripsi pegawai dengan sintaks des pegawai, menampilkan atribut dari pegawai, ada ID pegawai menggunakan tipe data integer, ada nama pegawai menggunakan varchar, dan seterusnya. Lalu dilanjutkan dengan deskripsi pembayaran dengan sintaks des pembayaran. Des pembayaran di sini menampilkan atribut pada entitas pembayaran, dan di sini ada ID pembayaran menggunakan integer. Lalu selanjutnya ada deskripsi rekam medik dengan sintaks des rekam medik, maka akan menampilkan isi dari tabel rekam medik itu sendiri, yang dimana terdapat atribut ID rumah sakit dengan tipe data integer, dan seterusnya. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama mengisi record pada tabel. Yang pertama kita menginputkan record pada tabel dokter, yaitu dengan sintaks insert into doctor values, lalu masukkan datanya dengan 1001 dengan namanya Sadewo, beralamatkan Jakarta Timur dengan jenis kelamin laki-laki, dan juga seterusnya. Lalu di sini insert into obat values, memasukkan isinya dengan ID-nya 11001 dengan jenis obat paracetamol, lalu ada jenis obatnya obat bebas, dan ada harganya yaitu Rp1.000, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita memasukkan kepada tabel pasien dengan sintaks insert into patient values, lalu memasukkan ID pasiennya dengan nama pasien, dan ada alamat serta jenis kelamin pasien tersebut, dan seterusnya. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan data pada tabel pegawai dengan sintaksnya adalah insert into pegawai values, lalu memasukkan ID pegawai dengan nama pegawai, alamat pegawai, dan adalah jenis kelamin pegawai, dan ada shift pada pegawai tersebut, dan seterusnya. Lalu dilanjutkan kepada memasukkan record ke pembayaran dengan memasukkan ID pembayaran, dan ada 2002 dilanjutkan 90015, lalu di situ ada tanggal pembayaran, dan di situ ada tertera harga pada pembayaran. Lalu selanjutnya ada insert into rekam medik values, di mana kita memasukkan data pada data rekam medik. Lalu kita memasukkan insert into rekam medik values, lalu kita memasukkan 6001 dan 1005, 90012 dengan jenis penyakit diabetes, dan dengan gejala kesemutan atau mati rasa, dan seterusnya. Lalu selanjutnya menampilkan isi tabel. Yang pertama menampilkan tabel dokter dengan sintaks select all from doctor. Dari sini kita bisa melihat isi dari seluruh tabel dokter, terdapat atribut, serta terdapat record dari tabel dokter. Selanjutnya obat dengan sintaks select all from obat. Lalu di sini juga menampilkan atribut dari tabel obat serta isi record dari tabel obat tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pasien dengan sintaks select all from pasien. Lalu select all from pasien di sini menampilkan atribut dan juga menampilkan isi record pada tabel pasien. Selanjutnya pada tabel pegawai dengan sintaks select all from pegawai, maka akan menampilkan atribut pada tabel pegawai serta isi record pada tabel pegawai. Lalu selanjutnya ada tabel pembayaran dengan sintaks select all from pembayaran, maka di sini akan menampilkan atribut pembayaran serta isi record pembayaran tersebut. Lalu dilanjutkan pada tabel rekam medik dengan sintaksnya adalah select all from rekam medik. Select all from rekam medik di sini akan menampilkan atribut rekam medik serta isi recordan pada tabel rekam medik itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada operasi agregat dan alias. Yang pertama operasi agregat ada count dengan sintaks select count dalam kurung all from pasien. Di sini count dimaksudkan untuk menghitung seluruh banyaknya data pada tabel pasien. Nah, selanjutnya di sini ada alias. Fungsi alias di sini untuk menggantikan nama tabel dengan sintaks select count dalam kurung all as alias banyak data from pasien. Maka di sini ditampilkan tabel banyak data, yaitu ada 8 tabel. Ada 8 banyak data. Lalu di sini ada sum. Sum atau summary adalah di sini untuk menghitung jumlah total harga. Dengan sintaknya select sum dalam kurung total harga from pembayaran.
maka akan menampilkan total harga, yaitu 237.000. Selanjutnya masih sama menggunakan fungsi summary, tapi menggunakan alias untuk menggantikan nama tabel menjadikan total jumlah dengan sintak select sum dalam kurung total harga alias total jumlah from pembayaran. Lalu masuk ke function average atau rata-rata dengan sintak select average dalam kurung total harga from pembayaran, maka di sini akan menampilkan rata-rata pembayaran. Lalu selanjutnya menggunakan function average tapi menggunakan alias untuk mengganti nama tabel menjadi rata-rata dengan sintaksnya adalah select average dalam kurung total harga alias rata-rata from pembayaran. Selanjutnya ada function minimum di sini untuk menampilkan nilai terendah dalam tabel pembayaran. Dengan sintaksnya adalah select minimum dalam kurung total harga from pembayaran. Maka akan menampilkan data nilai terendah dalam tabel pembayaran. Selanjutnya menggunakan function minimum namun menggunakan fungsi alias. Di sini dengan sintaksnya adalah select minimum dalam kurung total harga alias terkecil from pembayaran. Maka di sini nama tabel akan diganti menjadi terkecil dan menampilkan angka terkecil yaitu 11.000. Selanjutnya fungsi max. Sama halnya seperti fungsi minimum, namun di sini max untuk menampilkan angka terbesar pada suatu tabel. Dengan sintaksnya adalah select maksimum dalam kurung total harga from pembayaran, maka akan menampilkan angka terbesar dalam suatu tabel, dalam tabel total harga, yaitu 150.000. Lalu menggunakan fungsi max dengan alias, di sini untuk mengganti nama tabel menjadi terbanyak. Select max dalam kurung total harga alias terbanyak from pembayaran. Maka akan menampilkan yang terbanyak adalah 150.000. Lalu kita masuk kepada fungsi join. Yang pertama ada inner join. Inner join merupakan operasi join yang digunakan untuk menghasilkan kumpulan dari suatu record dan dua buah tabel atau lebih dengan nilai yang sama. Nilai tersebut merupakan irisan yang terdapat pada tabel-tabel tersebut. Dengan sintaksnya adalah select all from doctor, inner join rekam medik on rekam medik ID, doctor.id dokter, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada right join. Right join akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kirinya. Dengan sintaks select all from doctor right join, rekam medik on rekam medik.id, underscore dokter sama dengan dokter.id underscore dokter. Maka akan menampilkan hasilnya seperti ini. Lalu lanjut, ada left join. Left join merupakan perintah join untuk menampilkan semua data dari sebelah kiri yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis. Sintaksnya adalah select all from doctor left join, rekam medik on rekam medik.id, underscore dokter sama dengan dokter ID underscore dokter. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu lanjut pada joinan terakhir ada cross join. Cross join merupakan bentuk pergabungan yang paling sederhana tanpa ada kondisi. Sintaksnya adalah select all from doctor cross join, rekam medik on rekam medik.id underscore dokter sama dengan dokter ID dan dokter. Maka di sini akan menampilkan cross join-nya. Ya, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh ahli Hakim. Yang kelima adalah group atau order by. Yang pertama yaitu order by. Order by adalah perintah yang digunakan untuk mengurutkan data. Order by terbagi menjadi dua, berdasarkan ascending dan descending. Yang pertama yang kita bahas adalah order by berdasarkan ascending. Dengan sintaks select bintang from pasien order by nama pasien ASC atau ascending. Tampilan pada tabelnya akan seperti pada di gambar. Yang selanjutnya yang kedua adalah berdasarkan descending. Dengan sintaks select bintang from pasien order by nama pasien descending seperti pada di gambar. Selanjutnya materi yang kedua adalah group by. Group by adalah perintah untuk mengelompokkan baris-baris pada tabel MySQL dengan sintaks select nama pasien from pasien where jika pasien sama dengan L atau laki-laki group by nama pasien. Nanti pada tabel akan muncul nama pasien berdasarkan jenis kelamin laki-laki saja.
Materi yang keenam adalah like. Select like untuk menampilkan tabel berdasarkan pencarian karakter sederhana. Dalam like terdapat beberapa sintaks. Yang pertama yaitu awalan karakter dengan sintaks select bintang from pasien where nama pasien like D. Nanti akan dicari berdasarkan nama pasien dengan awalan kata D. Dengan awalan karakter D. Yang selanjutnya akhiran karakter B. Dengan sintaks select bintang from pasien where nama pasien like %i. Jadi yang akan dicari nama pasien berdasarkan akhirannya i. Yang selanjutnya awalan dan akhiran karakter. Dengan sintaks select bintang from pasien where nama pasien like di % or nama pasien like %i. Jadi akan dicari berdasarkan nama pasien dengan syarat karakter awalannya D dan akhirannya adalah I. Seperti pada di gambar hasilnya. Selanjutnya yang mengandung karakter. Dengan sintaks select bintang from pegawai where nama pegawai like SY %. Nanti akan dicari yang berdasarkan ada karakter S sama Y, nanti akan muncul pada table. Yang selanjutnya mencari awalan dan akhiran karakter. Select bintang from pegawai where nama pegawai like S %n nama pegawai like A. Nanti akan dicari berdasarkan nama pegawai S dan A saja yang akan ditampilkan. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu adalah not like. Not like digunakan untuk menampilkan data berdasarkan sebuah pattern atau pola yang tidak sesuai. Dengan sintaks select bintang from pegawai where nama pegawai not like S %. Nanti yang tidak akan ditampilkan yaitu adalah S. Jadi dengan nama pegawai yang kalimatnya depannya dari S tidak akan ditampilkan pada table. Yaitu materi yang ke-8 yaitu view. View adalah perintah untuk membuat table virtual yang menyimpan kode SQL. Dengan sintaks create view pegawai view as select ID pegawai, nama pegawai, JK pegawai, from pegawai. Nah, setelah kita membuat table view untuk melihat isi dari table view itu dengan sintaks select bintang from pegawai view, nanti akan tertampil seperti yang ada di situ di gambar. Materi yang ke-9 adalah update. Yang update pertama yaitu adalah single. Single update hanya digunakan pada satu target record saja. Nah, ini yang pertama itu tampilan sebelum record. Habis itu pada proses update dengan single update dengan sintaks update pembayaran set total harga 250.000 where ID pembayaran 7003. Nanti setelah update yang awalnya 55.000 akan berubah menjadi 250.000. Selanjutnya multi update. Multi update kita bisa mengupdate lebih dari satu record data dengan syarat menggunakan OR dan AND. Sebelum update seperti pada gambar, setelah itu melakukan proses update dengan sintaks update pasien set alamat pasien sama dengan condet where ID pasien 90011 or nama pasien anak. Setelah diupdate, nanti ID pasien 90011 akan berubah menjadi condet dan nama pasien anak alamatnya akan berubah menjadi condet. Seperti pada gambar setelah diupdate. Selanjutnya update order limit. Update order limit kita bisa menggunakan banyak record hanya dengan satu sintaks saja. Contohnya kami mengupdate dengan limit 3 yang artinya hanya 3 record saja yang diupdate oleh sintaks. Sebelum update seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita melakukan proses pengupdatean dengan sintaks update pegawai set alamat pegawai, condet order by ID pegawai limitnya 3. Jadi limitnya 3 itu dimulai dari atas ke bawah sampai 3 data saja yang terupdate. Nah, hasilnya seperti pada gambar setelah diupdate. Nah, nama pasien Jonathan, Raffi, dan Aris akan berubah menjadi condet sesuai dengan limitnya 3. Selanjutnya materi ke-10 yaitu grant. Grant adalah perintah untuk memberikan hak izin akses database table dan kolom. Dengan sintaks grant all on rumah sakit to Jamal. Jamal itu yang dimaksud adalah username-nya.
seperti pada di gambar. Nanti Jamal akan bisa mengakses tabel database rumah sakit dengan username Jamal. Selanjutnya materi yang ke-11 dan yang terakhir ada revoke. Revoke adalah perintah untuk menghapus atau mencabut izin kembali akses user MySQL yang sebelumnya telah diperhatikan. Dengan sintaks revoke all on rumah sakit bintang from Jamal. Setelah yang dimaksud itu jadi jadi akses yang telah dibuat terhadap user Jamal akan dihapus semuanya. Dan Jamal tidak akan bisa mengakses tabel database rumah sakit kembali karena telah di-revoke. Nah, materi yang ke-12 adalah trigger. Trigger ada kumpulan kode SQL yang berjalan sesuai otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, atau delete. Yang pertama yang dilakukan ada membuat tabel untuk kita trigger nanti. Selanjutnya membuat trigger yang menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel log pembayaran yang telah dibuat. Seperti pada di gambar, delimiter $, create trigger rakam pembayaran, after insert on pembayaran, for each row begin, insert into log pembayaran, set ID pembayaran sama dengan new ID pembayaran, total harga sama dengan new total harga, and $. Jangan lupa dengan delimiter titik koma itu untuk mengakhiri delimiter $, yang di atas. Yang terakhir adalah tinggal mengisi tabel pembayaran untuk menguji apakah trigger sudah berfungsi apa belum. Di sini kami mencoba mengisi tabel pembayaran dengan sintaks insert into pembayaran value 7005, 2004, 90013, 2021, 08, 24, 100.000. Dan hasilnya pada select bintang from log pembayaran akan terisi ID pembayaran 7005 dan 100.000 pada total pembayaran. Total harga. Saya kembalikan kepada Valencia. Presentasi dari kelompok kami berharap apa yang kami paparkan bisa menambah suatu wawasan baru bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.